Dalam hidup, masalah itu seperti gelombang yang tak pernah berhenti datang. Namun, sikap tenang adalah kapal yang membuat kita tidak tenggelam. Melalui monolog reflektif ini, kita diajak memahami pentingnya menjaga ketenangan dalam menghadapi setiap tantangan, serta bagaimana sikap itu membentuk kehidupan yang lebih bijak dan damai. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa dunia seolah berhenti berputar ketika masalah datang bertubi-tubi? Seakan-akan semua beban dunia ini jatuh ke pundak kita dalam satu waktu yang sama. Ya, saya juga pernah mengalami itu, dan jujur saja, rasanya seperti berjuang melawan ombak besar yang terus menghantam perahu kecil kita. Tapi, di balik semua itu, saya belajar satu hal penting. Bersikap tenang adalah kunci. Iya, saya tahu, ini gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Apalagi ketika hati sudah gelisah dan pikiran berputar tidak karuan. Namun, mari kita coba sedikit merefleksikan, kenapa harus tenang? Bukankah reaksi alami kita menghadapi masalah adalah panik atau bahkan marah? Nah, disinilah filosofi hidup yang mendalam masuk. Bayangkan sebuah gelas kaca yang penuh air. Ketika terguncang, air di dalamnya beriak dan terciprat kemana-mana, membuat kaca itu tampak keruh dan berantakan. Tapi, jika gelas itu dibiarkan tenang, air itu akan kembali jernih. Sama halnya dengan pikiran kita. Saat terombang-ambing oleh masalah, pikiran kita menjadi kacau. Namun, ketika kita memilih untuk menenangkan diri, kita memberi ruang agar solusi bisa terlihat jelas. Seorang psikolog ternama, Dr. Jon Kabat-Zinn, pernah mengatakan bahwa ketenangan dalam menghadapi tekanan bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan memberi perhatian penuh namun dengan sikap yang terbuka dan tanpa menghakimi. Ini adalah sebuah bentuk mindfulness atau kesadaran penuh terhadap apa yang sedang kita alami. Jadi, kita tidak melarikan diri dari masalah, tapi menghadirinya dengan kepala dingin. Contoh sederhana, saat kamu dihadapkan pada tenggat waktu yang menumpuk atau persoalan keluarga yang pelik, jangan langsung loncat seperti kucing yang terkejut. Tarik napas dalam-dalam. Coba lihat situasi dari sudut yang berbeda. Apa yang sebenarnya bisa kamu kontrol? Apa yang di luar kendali kamu? Dengan cara ini, kamu akan mulai menemukan titik terang dan, siapa tahu, ide-ide segar untuk menyelesaikan masalah itu muncul. Bersikap tenang juga bukan berarti kita pasif. Justru, dengan ketenangan, kita mampu membuat keputusan yang lebih bijak, bukan keputusan berdasarkan emosi sesaat. Emosi yang tidak tertangani hanya akan menambah rumit keadaan, sementara ketenangan menjadi pondasi untuk membangun solusi yang berkelanjutan. Saya pernah membaca sebuah data menarik dari University of California, di mana penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu mengelola stres dan tetap tenang saat menghadapi masalah memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik dan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi. Artinya, ketenangan bukan hanya membuat kita merasa lebih baik secara batin, tapi juga berdampak nyata pada kualitas hidup kita. Jadi, teman-teman, jika kalian tengah dilanda badai masalah, jangan buru-buru panik. Jadikan ketenangan sebagai sahabat terbaikmu. Ingatlah, ombak besar tidak akan pernah menghancurkan perahu yang kokoh. Dan perahu yang kokoh itu bukan karena kuatnya bahan yang dipakai, tapi karena kemampuannya mengarungi gelombang dengan tenang. Mari kita sama-sama berlatih menenangkan diri ketika masalah datang. Mulailah dari hal kecil, seperti menarik napas panjang, berjalan sejenak, atau sekadar berbicara dengan seseorang yang kita percaya. Ketenangan itu menular, dan siapa tahu, dengan kamu menjadi pribadi yang tenang, orang di sekitar kamu pun ikut terinspirasi. Terima kasih sudah mendengarkan curahan hati saya kali ini. Semoga kita semua bisa lebih bijak dan damai dalam menghadapi setiap masalah yang menghampiri. Ingat, ketenangan itu bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan paling murni yang kita miliki.